mengolah emosi itu, kalau dalam terminologi yang lain adalah bagaimana sih mengontrol emosi. Maka yang membuat kita bersemangat, yang membuat kita menjadi punya kemauan keras untuk menjalankan hidup ini, menjalankan aktivitas dalam keseharian itu memang harus didorong oleh emosi itu. Tapi seperti yang kita ketahui, banyak orang yang tidak bisa mengontrol emosi sehingga emosi itu meluap-luap sehingga tidak terkendali, membawa pada sesuatu yang kurang positif. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang sekarang ini semakin spesifik, ini ada satu persoalan yang menarik dari pertanyaan sampean tadi. Bagaimana mengolah emosi? Ini menarik sekali. Bukan sekedar di saat-saat tertentu, dalam keseharian pun itu betapa pentingnya. Mengolah emosi itu kalau dalam terminologi yang lain adalah bagaimana sih mengontrol emosi. Nah, emosi di sini bukan yang dimaksud emosi adalah marah saja, bukan. Kalau di dalam dunia keaktoran itu ada beberapa modal dasar. Yang pertama intelektualitas, ada sensitivitas, ada emosionalitas, ada tubuh. Yang tiga adalah emosionalitas. Nah, emosionalitas itu kalau dalam dunia keaktoran itu yang terkait dengan tanggung jawab, kedisiplinan, kesungguhan, ketangguhan, semangat, kemauan. Itu wilayah emosi. Nah, emosi itu adalah yang mampu menghadirkan, memberi ruhnya. Jadi maka sungguhlah penting bagaimana tips-tips atau tahapan-tahapan atau sebuah cara, metode untuk mengolah emosi, untuk mengontrol emosi. Karena bagaimanapun kita beraktivitas dalam keseharian tidak akan memiliki semangat yang sungguh-sungguh tanpa didorong oleh emosi. Nah, tapi betapa pentingnya ketika kita harus mengontrol supaya tidak terjebak pada hal-hal yang tidak terkontrol. Karena kalau tidak terkontrol, itu nanti akan terjebak pada sesuatu yang kurang positif. Maka yang membuat kita bersemangat, yang membuat kita menjadi punya kemauan keras untuk menjalankan hidup ini, yang lebih konkretnya adalah menjalankan aktivitas dalam keseharian, itu memang harus didorong oleh emosi itu. Tapi seperti yang kita ketahui, banyak orang yang tidak bisa mengontrol emosi sehingga emosi itu meluap-luap sehingga tidak terkendali, membawa pada sesuatu yang kurang positif. Artinya apa? Kalau kita tidak bilang negatif ya. Nah, bagaimana caranya mengontrol emosi? Kalau dalam konteks meditasi itu kita berjarak, jangan menjadi bagian dari emosi itu, tapi kita berjarak, kita mengamati emosi itu. Itu kalau dalam konteks meditasi. Nah, apa sih kita menguliknya dari sini? Apa yang membuat emosi tidak terkontrol? Yang membuat emosi tidak terkontrol atau bawah sadar kita menggerakkan pada sesuatu yang mendominasi itu adalah emosionalitasnya. Sehingga ketika yang mendominasi adalah emosionalitasnya, kadang pikiran-pikiran logis kita menjadi tidak jalan. Itu karena ketika emosi itu tidak terkontrol. Sehingga yang perlu kita ulik untuk
berbicara tentang bagaimana mengolah emosi, bagaimana mengontrol emosi, bagaimana supaya emosi itu tidak terlalu mendominasi, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak terkontrol. Kalau dalam dunia keaktoran, saya melihat dari dunia keaktoran ini ya, seorang aktor itu yang pertama kali harus kuasa terhadap dirinya. Artinya apa? Kalau kuasa terhadap dirinya maka harus mengenal dirinya. Bagaimana tahapan-tahapan mengenal dirinya seperti yang pada video-video sebelumnya sudah sempat saya singgung. Secara fisikly maka kita terbiasa menyapa, terbiasa mengenali secara fisik. Misalnya apa yang ada pada organ-organ tubuh kita, pada rambut kita, pada dada kita, pada telinga kita, pada mata kita, itu kita kenali, maka itu salah satu upaya, salah satu tahapan untuk mengenali diri, terutama diri yang fisik ya. Ketika ketemu diri yang fisik, nanti secara otomatis kalau saya berbicara tentang asas fungsionalitas, maka secara otomatis kita akan terpantik untuk menuju pada kesadaran fungsi dari organ-organ tubuh itu. Kalau tidak mengenali ke sana, maka kita kurang jauh memahami bahwa apa-apa yang ada pada diri kita ini sebenarnya ada fungsinya. Sehingga supaya kalau sudah seperti itu kita mampu memaknai, kita mampu mengambil arti dari ada di organ tubuh yang ada pada diri kita. Contohnya misalnya alis atau bulu mata. Kalau kita nggak pernah sapa, maka kadang lupa secara asas fungsionalitas. Sehingga kita tidak mampu memaknai, cuman ada yang nempel begini saja. Ketika tidak ada, cuman rasanya itu kayaknya kita kurang. Atau kalau jadi cewek itu kayaknya kurang cantik, atau kalau jadi cowok atau kita kurang ganteng kalau alis kita tiba-tiba tidak ada, misalnya gitu. Tapi tidak menyadari, karena tidak menyapa, maka tidak akrab dengan fungsi-fungsinya. Kadang kita lupakan. Seperti contohnya misalnya ketika pada mulut, pada lidah kita mampu membuat mengecap rasa, mulut bisa mengunyah pada saat kita makan. Kadang kita lupakan secara fungsi itu, maka kita tidak akrab. Sehingga kalau kita tidak mengakrabi semuanya secara fungsionalitas, maka kita tidak akan menuju pada pengenalan diri. Kalau sudah tidak bisa menuju pada pengenalan diri, maka kita tidak akan kuasa terhadap diri kita. Oke. Yang pertama itu kuasa terhadap diri sehingga diri itu kuasa. Yang kedua, kuasa terhadap materinya. Yang pertama kuasa terhadap diri, yang kedua kuasa terhadap materinya. Materi ini apa? Kalau mau berbicara berarti apa yang dibicarakan kita harus kuasa. Terus kalau kita di video-video sebelumnya saya sudah sempat berbicara juga, misalnya kita akan beraktivitas atau kita akan berjualan atau kita akan berbisnis apa, secara otomatis kita harus kuasa terhadap objek yang akan kita lakukan. Oke, yang pertama itu. Kenapa kok harus kuasa? Yang pertama gini, kalau kita tidak kuasa terhadap diri kita, maka untuk menguasai objek yang akan kita hadapi, yang akan kita lakukan, atau untuk menuju pada kuasa terhadap materi yang akan kita bicarakan, itu akan terkendala kalau kita tidak kuasa terhadap diri kita. Diri kita yang mana nanti? Yang kalau itu tahapan-tahapan secara fisik itu. Tapi ketika memahami diri kita di balik yang fisik juga ada diri kita, pikiran kita, ada rasa, ada emosi, ada itu semuanya. Kalau tidak ada kuasa, maka kita akan kesulitan untuk menguasai materi yang akan kita bawakan. Oke, gitu ya. Secara yang pertama tadi kuasa terhadap diri, kuasa terhadap materi. Baru kalau di panggung ini sebagai seorang aktor, kalau sudah kuasa terhadap diri, kuasa terhadap materi yang mau disampaikan, maka secara otomatis kita akan kuasa terhadap panggungnya. Panggungnya itu apa? Setting of place. Ya.
setting of place, setting of time, kapan, di mana, untuk menguasai keadaan, agenda setting namanya. Itu akan berpengaruh ke sana. Tanpa kuasa terhadap dirinya, maka akan kesulitan menguasai terhadap materi. Tidak kuasa terhadap materinya yang mau dibawakan, maka secara otomatis berpengaruh pada kuasa terhadap panggungnya. Gitu. Nah, panggung ini adalah sebuah keadaan. Kita paham betul, misalnya panggung kayak gini, ini ada meja, ini ada kursi, di sekitarnya ini ada apa. Kalau tidak kuasa terhadap materi yang mau dibawakan, itu biasanya hal-hal kecil tidak bisa kita pedulikan. Sering terjadi kalau kita sedang terdesak, tiba-tiba gerakan tangan kita kadang sembarangan membuat apa yang di sekitar kita terjatuh, kadang begitu. Atau gampang kadang kepala kita terbentur karena tidak kuasa terhadap panggungnya, terhadap apa-apa yang ada di sekitarnya. Kadang kalau misalnya kita berjalan tiba-tiba kepleset, itu berarti kita sedang tidak kuasa terhadap panggung, atau kita sedang tidak kuasa terhadap diri kita. Kalau kita kuasa terhadap diri kita, maka berjalan dimanapun, termasuk misalnya kita sedang mengendarai kendaraan, entah bermotor, entah apa saja, ketika di jalan, di situasi kemacetan, harus kuasa terhadap panggungnya. Kalau enggak, maka akan lepas kontrol. Maka banyak kejadian di jalan itu karena mereka tidak kuasa terhadap panggungnya. Itu. Nah, selanjutnya itu kuasa terhadap penontonnya. Oke. Seperti kalau kita dalam konsep pertunjukan, ini setiap hari ini kita adalah performer. Setiap hari kita adalah performer, maka orang lain di sekitar kita itu adalah penonton. Secara otomatis kalau kita sudah kuasa terhadap diri, kuasa terhadap materi, kuasa terhadap panggung, maka selanjutnya adalah kuasa terhadap penonton kita. Penonton kita kaitannya kalau dalam keseharian ya hubungan sosial di kampung, hubungan sosial di masyarakat, di tempat kerja, itu adalah penonton kita. Kalau enggak, kalau tidak kuasa itu tadi, sering apa yang kita katakan, sering sikap kita itu tidak sesuai dengan sekitarnya sehingga membuat orang lain terusik. Itu salah satu bentuk tidak kuasa terhadap diri kita. Sehingga kuasa penonton kepada penontonnya itu sebenarnya tadi ketika sudah kuasa terhadap diri, kuasa terhadap materinya, kuasa terhadap panggungnya, secara otomatis akan berdampak, akan mempunyai kemampuan untuk kuasa pada penonton. Itu maksudnya adalah mempunyai kemampuan, akan melahirkan sebuah kesadaran untuk menempatkan diri, untuk mampu menyesuaikan diri di berbagai situasi dan kondisi. Itu maksudnya kuasa terhadap penonton. Nah, betapa pentingnya itu ketika ini landasannya, maka bagaimana cara mengontrolnya itu kayak tadi. Kita berjarak. Kalau dalam meditasi itu begini. Sebenarnya kalau kita mengamati emosi kita bukan emosi itu. Tapi kita adalah di balik emosi itu. Sehingga begini. Di situasi dan kondisi tertentu, kalau kita sedang tidak kuasa, tidak menyadari, tidak punya kesadaran penuh dalam konteks meditasi, ya, di satu peristiwa kita menjadi bagian dari emosi itu, atau kita menjadi objek dari emosi, kita menjadi bagian kecil dari emosi itu, sehingga ya bawah sadar kita yang menggerakkan situasi emosionalitas itu tadi. Ketika lingkungan sekitar membentuk emosi untuk marah, maka kita menjadi bagian dari kemarahan itu, sehingga menjadi tidak terkontrol. Ini yang membuat orang lain itu terusik. Kadang terusik itu bisa dalam artian tersinggung atau bahkan menyakiti atau membuat orang lain tidak nyaman. Inilah dalam keseharian. Maka secara otomatis bagaimana mengontrol emosi itu, kita harus berjarak. Seperti di video sebelumnya saya sudah ngomong, kita ajak berdialog.
kita menyapa, kita berjarak, kita mengamati emosi itu, di situ sebenarnya kita akan mampu berdialog. Jadi kan begini, emosi itu kayak tadi ya, tidak kuasa terhadap materi. Ketika kita sedang tidak kuasa terhadap diri kita, maka untuk menguasai materi itu pun kadang reaksinya menjadi grogi. Atau kita sadar bahwa kita sedang tidak siap, tidak kuasa terhadap materi ini, sehingga kita berupaya. Maka di sini ada emosi yang meletup-letup, emosi-emosi yang tidak positif nanti. Dampaknya nanti menjadi grogi. Begitu juga ketika kita tidak kuasa terhadap materi yang akan kita bawakan, pasti dampaknya nanti akan menjadi grogi, kadang dampaknya menjadi tremor. Apa? Karena kita tidak kuasa terhadap materi yang mau dibicarakan, termasuk misalnya sederhana saja kita berbicara dengan orang lain. Saya berbicara dengan sampean sekarang misalnya. Kalau saya tidak kuasa terhadap materi yang mau disampaikan, maka secara otomatis saya akan mengira-ngira, cuman akan meraba-raba. Atau kalau saya jaga gengsi, nanti akan menutup-nutupi kelemahan ini. Maksud kelemahan itu tidak kuasa terhadap materi, itu merupakan kelemahan. Maka kaitannya apa? Secara otomatis ketika di video sebelumnya sudah saya bahas tentang ilmu pengetahuan, pemahaman secara menyeluruh, karena itu kayak pengaruhnya pada intelektualitas kita untuk memahami, sehingga salah satu faktornya itu untuk kuasa terhadap diri, dan akhirnya kita mampu mengontrol emosi. Contoh misalnya, ketika kita sedang tidak mampu mengontrol emosi, sebenarnya ada sesuatu yang sedang kita tidak kuasa untuk menangani itu, menghadapinya. Sehingga apa? Yang mendominasi reaksi, yang bereaksi pertama kali adalah emosionalitas. Nah, makanya betapa pentingnya pendidikan untuk semua orang berilmu itu kan penting toh. Karena itu dampaknya bagi orang yang tidak berilmu, kalau dihadapkan pada sesuatu yang mendesak dia, yang didahulukan itu bukan lagi pikiran jernihnya, tapi emosi. Kalau sudah emosi yang tidak terkontrol, yang mendominasi, maka seperti yang saya katakan tadi, akan menghentikan nalar kita, akan menghentikan pikiran logis kita. Maka ketika orang sedang dalam kemarahan, emosi yang tidak terkontrol, itu biasanya sulit dinasehati. Sulit diberitahu bahwa ini yang tidak baik, ini yang baik. Sulit karena apa? Yang mendominasi adalah emosionalitasnya. Karena yang mendominasi adalah emosionalitasnya, maka pikiran jernih itu menjadi hilang. Nah, salah satu fungsi untuk berjarak secara emosional tadi adalah kita menaruh pada pikiran jernih kita. Kalau kita tidak berjarak menjadi bagian dari emosi itu tadi, menjadi objek dari peristiwa emosionalitas itu tadi, maka kita akan terjebak pada sesuatu yang tidak memiliki kejernihan berpikir. Oke. Berarti apa kontrolnya? Bagaimana memanage emosi? Kejernihan berpikir secara otomatis. Nah, ngomong kejernihan berpikir itu tadi tidak semudah membalikkan tangan kalau kita tidak punya wawasan, punya pengalaman. Kita tidak berjarak dengan emosi itu tadi. Secara otomatis itu tadi ya, kalau dalam meditasi maka kita berjarak, kita amati emosi yang hadir itu. Kenapa emosi ini kok hadir? Ayo kita amati. Di sini upaya mengontrolnya. Nah, secara praktis bagaimana? Oke, masing-masing orang yang hidup, manusia yang hidup itu adalah bernafas. Yang paling efektif dan efisien untuk sementara adalah bagaimana mengolah nafas. Jadi kalau kita sedang ada emosi yang meluap-luap, untuk mengontrolnya maka kita atur nafas. Bisa kita petakan orang yang sedang dilanda emosi yang tidak terkontrol, biasanya pernafasan kita itu tidak teratur. Nah, orang yang mampu mengontrol emosi itu biasanya
tarik ulur nafasnya itu teratur. Sehingga tarik ulur nafas yang teratur itu yang dimaksud nantinya akan membawa pada situasi dan kondisi yang lebih tenang. Nah, orang yang dalam situasi yang tenang itu pikirannya lebih jernih. Kalau sudah pikiran jernih, maka akan mampu membenarkan pikiran-pikiran yang lebih positif. Biasanya begitu. Sebenarnya orang yang sedang tidak mampu mengontrol emosi, tidak serta-merta dia tidak paham mana yang baik, mana yang buruk. Tapi karena dia pikirannya tidak jernih, tidak mampu mengontrol emosi, maka dia tidak sedang tenang. Sehingga yang dipendarkan itu bukan pikiran-pikiran positif, tapi pikiran-pikiran yang didominasi, yang dikuasai oleh emosi itu. Jadi itu cara mengontrolnya. Maka betapa pentingnya memahami tentang teknik bernafas tadi. Itu runutannya. Maka betapa pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya mencontohkan ketika ini kehidupan di panggung, maka keseharian kita ini adalah panggung kita. Jadi upaya untuk mengontrol emosi itu tadi, kita harus pertama ini secara praktis ya. Secara praktis bagi saudara-saudara semuanya, kalau misalnya saudara-saudara mengenal pernah melakukan pola-pola meditasi, entah yoga, entah dalam bentuk yang lain, itu sebenarnya sudah upaya itu sudah bagus untuk mengontrol emosi. Sehingga kalau dalam kultur kita itu namanya spiritualitas. Spiritualitas itu bisa dicapai dengan metode-metode yang religiusitas. Religiusitas maksudnya sesuai dengan kemasing-masingan keyakinan yang dipeluknya itu bisa. Atau spiritualitas itu tidak hanya bisa dicapai dengan hal-hal yang religiusitas. Lewat kegiatan, aktivitas keseharian itu bisa juga memunculkan spiritualitas. Termasuk misalnya aktivitas berkesenian atau kita bekerja dalam sehari-hari, kalau kita mampu berjarak, mampu melahirkan atau mampu menghadirkan pikiran-pikiran yang jernih, itu tadi nanti akan menjadi hal-hal yang spiritual itu. Nah, betapa pentingnya ini, sehingga jangan serta-merta bahwa spiritualitas itu hal yang terkait dengan ritual tertentu. Bukan itu saja, itu juga bisa. Atau ritual-ritual keagamaan, itu juga bisa. Tapi bukan itu saja. Tapi kalau kita dengan kesadaran tadi mengamati dalam sudut pandang meditasi itu tadi, maka aktivitas sehari-hari kita pun itu bisa melahirkan atau membangkitkan, mengasah hal-hal yang spiritual. Sehingga tidak mungkin kalau kita berusaha mengontrol emosi tanpa terkait dengan hal-hal yang spiritual. Kenapa demikian? Kalau dalam dunia keaktoran itu spiritualitas itu bagian dari emosionalitas. Makanya banyak pelatihan-pelatihan pembentukan mental entah yang misalnya yang ada yang namanya EQ, emotional quotient, itu yang diasah adalah emosinya. Diberi kegiatan-kegiatan, diberi praktek-praktek yang membutuhkan, yang membangkitkan emosi. Contoh misalnya kalau kita diminta berjalan yang begitu jauh jaraknya, terus kita sedang lelah, bagaimana mengontrol emosi kita? Atau ada yang pola-pola kalau misalnya di pramuka itu perjalanan malam ditakut-takuti, bagaimana dia tidak terkejut? Dia sebenarnya melatih mental, melatih supaya mampu mengontrol emosi itu tadi. Sehingga kalau sudah tidak gampang terkejut atau sudah berjarak dengan emosi itu, maka mampu melahirkan dengan pikiran jernih. Satu, yaitu pikiran jernih. Nah, bagaimana cara mengontrol emosi? Maka harus
memancarkan, harus menghadirkan pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih itu hadir ketika kita dalam situasi yang tenang. Situasi yang tenang itu ketika kita sudah mampu berjarak, mampu mengamati emosi itu. Salah satu caranya ya aktif berdialektika, aktif berdialog dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita. Maka seperti yang saya ungkapkan tadi, bagaimana cara mengontrolnya? Harus kuasa. Kuasa terhadap dirinya, kuasa terhadap materinya, kuasa terhadap panggungnya, baru akan kuasa terhadap penontonnya. Itu yang membuat kita mampu mengontrol emosi. Kita sedang, ketika orang tidak bisa mengontrol emosi, sebenarnya kita sedang dalam situasi dan kondisi tidak kuasa. Tidak kuasa terhadap diri, tidak kuasa terhadap materi atau peristiwa yang kita hadapi, sehingga tidak kuasa terhadap panggung, maka tidak kuasa terhadap penontonnya. Baik, untuk sementara itu saudara-saudara tentang bagaimana mengontrol emosi itu. Dari saya, mohon maaf apabila ada sesuatu yang mungkin kurang menjawab. Kalau ini dianggap kurang menjawab, berarti saya akan berusaha menjawab di video-video yang lain. Mungkin tetap akan kita bahas ini, karena ini bukan sekedar kepentingan saudara semua. Ini juga kepentingan saya. Kita sama-sama penting, karena dalam keseharian kita akan selalu berhadapan dengan situasi yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.